Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Topik kita pada saat ini yaitu apa maksud gelar Nabi terbesar bagi Yohanes Pembaptis. Saya tidak perlu menguraikan lagi siapa Yohanes Pembaptis itu. Dari kelahirannya sampai dia membaptis Yesus di Sungai Yordan. Yang kita mau bahas pada saat ini ialah apa maksud gelar Nabi terbesar bagi Yohanes Pembaptis itu. Dengan peran khusus Yohanes Pembaptis dan posisi sentralnya yang dinyatakan sebagai nabi terbesar, itu kita bisa lihat di dalam Matius 11 ayat 11 dan juga dalam Lukas pasal 7 ayat 28. Sedikitnya itu dinyatakan sebagai nabi terbesar, di mana di situ berarti bahwa dialah bukti dan saksi ilahi yang paling tinggi di dunia ini bagi Yesus sebagai Mesias, di mana kita ketahui bahwa Allah lewat firman-Nya berinkarnasi menjadi manusia, dia diberi hak istimewa oleh Tuhan untuk mengidentifikasi jati diri sang Mesias dengan tanda ilahi, yaitu Roh Kudus, seperti merpati yang terlihat turun kepada sosok fisiknya, bahwa dialah bukti dan saksi ilahi yang paling tinggi di dunia ini bagi Yesus sang Mesias. Dengan demikian bahwa Yohanes Pembaptis menjadi saksi mata yang paling sahih. Demikian Yohanes Pembaptis menjadi saksi mata yang sahih itu sehingga dia digelar sebagai nabi terbesar. Dekat dan langsung menunjuk hidung ke sosok bahwa dialah bukti dan saksi ilahi yang paling tinggi di dunia ini bagi Mesias. Tanpa usah khawatir akan kesalahan dan kekeliruan sosok akibat rentang generasi di muka, seperti halnya dengan nabi-nabi lainnya, baru kemudian bisa dicocok-cocokkan lagi nubuatnya oleh generasi belakang dengan memberi peluang tafsiran yang
yang bisa salah cocok sosok. Yohanes Pembaptis sebagai penunjuk hidung yang paling absah, memberi dua kesaksian yang penting bagi kemanusiaan. Yaitu bisa kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan dia tinggal di atasnya. Maksudnya di atas Yesus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah dia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita perhatikan dua kesaksian langsung bahwa dialah bukti dan saksi ilahi yang paling tinggi di dunia ini bagi Mesias. Right now and here. Inilah dan lihatlah. Dua penyaksian yang berotoritas ini menunjukkan lurus kepada penyaliban Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menjadi kurban pendamaian bagi dosa umat manusia. Kaparah. Kedatangan Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi ke bumi, adalah penetapan janji dari kasih-Nya yang besar. Dia menjadi Adam akhir yang mendamaikan barang siapa yang mengimaninya, niscaya akan selamat. Kita lihat di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Juga kita bisa lihat di dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Alkitab menyatakan bahwa dosa itu identik dengan utang. Konsekuensi dosa adalah mati atau kebinasaan yang kekal. Itu bisa kita lihat di dalam Roma 6 ayat 23a. Dan bandingkan Kejadian 2 ayat 17. Maka harus ada nyawa untuk membayarnya, agar dosa itu dapat ditebus. Pengampunan dosa dapat terjadi apabila ada nyawa yang dipakai untuk membayar utang atau dosa itu. Pengampunan dosa itu ibarat seseorang yang punya utang, tapi dianggap lunas oleh si kreditor
di mana si kreditor itu mengambil alih untuk penebusan dosa manusia. Tuhan harus datang ke dunia untuk menyerahkan nyawanya sebagai pelunasan utang-utang, yaitu dosa manusia, dengan cara mati di kayu salib. Pemahaman ini tidak dimiliki di dalam agama-agama lain, sehingga seringkali ada banyak pertanyaan, bahkan cibiran. Mengapa Allah perlu hadir sebagai manusia hanya untuk mati di kayu salib? Seolah-olah bahwa Allah lemah dan tidak berdaya. Kematian Yesus bukanlah kematian martir seperti kematian martir dari pengikut Yesus atau rasul-rasul Yesus. Tidak seperti kematian seorang syuhada yang berjihad. Kematiannya bukan pula sebagai kekalahan di dalam suatu peperangan. Namun kemudian Yesus adalah kematian kurban, di mana Allah merelakan dirinya sendiri untuk dikurbankan demi kasih yang begitu besar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang yang dikasihinya. Sebelum penggenapannya, di dalam hukum Taurat telah menetapkan hampir segala sesuatu disucikan dan diampunkan dengan darah atau yang dianggap nyawa. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bisa kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 22. Ini dilakukan lewat domba yang dikurbankan di atas mezbah, yang secara berulang-ulang untuk setiap kali pengampunan hingga digenapi oleh darah dan kematian Sang Mesias. Darah yang dilambangkan sebagai nyawa ganti nyawa adalah konsekuensi dosa umat manusia. Telah digantikan oleh anak domba Allah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat 29. Ini adalah sebuah kematian atau tukar guling yang merupakan win-win solution. Semua pihak diuntungkan demi menebus kematian akibat dosa yang menyangkiti semua manusia, yaitu mulai dari keturunan Adam. Dari kenyataan dan pemahaman ini, kita umat Kristiani memandang betapa penting peristiwa kematian Yesus Kristus yang darahnya telah tercurah bagi kehidupan manusia. Oleh peristiwa itu, manusia dimungkinkan masuk ke dalam kehidupan kekal.
Yesus Kristus, Sang Adam akhir, telah membereskan dosa. Tanpa kematian, tanpa penumpahan darah daripada Yesus Kristus, kita umat manusia tidak akan terlepas dari dosa. Oleh sebab itu, keselamatan bagi kita umat manusia semata-mata karena dianugerahkan lewat kematian Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Kiranya dengan uraian yang singkat ini, kita sudah bisa memahami apa maksud gelar nabi terbesar bagi Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya saya menyampaikan Shalom Aleichem di Sem Hamasia. Terima kasih.